Baik. Tentang persamaan eksponensial. Persamaan eksponensial itu apa? Persamaan ya, tandanya sama dengan. Eksponensial itu adalah bilangan berpangkat ya. Jadi persamaan eksponensial adalah bilangan berpangkat yang pakai tanda sama dengan gitulah ya. Sederhananya. Nah, bentuknya seperti apa? Berikut adalah bentuk-bentuk persamaan eksponensial. Ada 6 bentuk ya. A pangkat fx sama dengan A pangkat m, di mana A di sini merupakan bilangan pokok. Syarat bilangan pokok itu harus lebih besar dari 0 dan bilangan pokok tersebut tidak boleh sama dengan 1. Ya. Kenapa harus lebih besar dari 0? Kan dia positif ya, harus positif dan tidak boleh sama dengan 1. Kenapa tidak boleh sama dengan 1? Karena 1 pangkat berapa aja hasilnya 1 gitu ya. Seperti 1 pangkat 2 berarti 1. 1 pangkat 5, 1 juga gitu ya. Oleh karena itu, ini adalah syarat bilangan pokok ya. Tidak boleh syarat bilangan pokok harus lebih besar dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Gitu ya. Kemudian bentuk yang kedua, A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Di sini bilangan pokoknya sama ya. Yang berbeda adalah pangkatnya. Fx di sini gx. Bentuk yang ketiga, A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Di sini bilangan pokoknya berbeda, akan tapi pangkatnya sama, sama-sama fx. Ya, ini harus memenuhi syarat ini ya. A dan B-nya harus memenuhi syarat tersebut. Kemudian bentuk yang keempat, hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Di sini bilangan pokoknya sama, yaitu suatu fungsi hx gitu ya. Akan tetapi pangkatnya berbeda. Kemudian bentuk yang kelima, fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Nah, ini kebalikannya yang keempat ya. Kalau yang ini pangkatnya sama, yaitu suatu fungsi hx. Akan tapi bilangan pokoknya berbeda. Gitu ya. Kemudian bentuk yang keenam, A kali A pangkat fx kuadrat ditambah B kali A pangkat fx ditambah C sama dengan 0. Ya. Nah, untuk bentuk yang seperti ini nanti kita rubah A pangkat fx-nya, kita misalkan dengan variabel, misalkan Y boleh, P boleh gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Itu tadi bentuknya. Nah, penyelesaiannya seperti apa? Ini ada penyelesaiannya. Untuk bentuk yang pertama, A pangkat fx sama dengan A pangkat m, gitu ya. Bilangan pokoknya sama. Penyelesaiannya adalah fx sama dengan m, gitu ya. Jadi fx sama dengan m. Kemudian yang kedua, bilangan pokoknya sama, ya, A gitu ya. Kemudian pangkatnya berarti sama dengan. Berarti penyelesaiannya adalah fx sama dengan gx. Gitu ya. Nomor 1 dan 2 insya Allah paham ya? Oke. Kemudian bentuk yang ketiga, A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Di sini bilangan pokoknya berbeda, tapi pangkatnya sama. Nah, penyelesaiannya adalah fx tersebut sama dengan 0. Gitu. Jadi selama pangkatnya sama, maka fx tersebut sama dengan 0. Walaupun bilangan pokoknya berbeda. Gitu. Nah, contohnya seperti apa? Nih ya, ini baru bentuk 1, 2, 3. Oke, maaf. Bentuk yang pertama. Ini padahal saya tidak menggerakkan, dia bergerak sendiri. Semoga tertahan di sini ya Allah. Nah, nih, bentuk yang pertama ya. Bentuknya seperti ini. Contohnya 3 pangkat X min 7 sama dengan 1/9. Nah, kita bikin dulu menjadi bilangan pokoknya itu 3. Gitu ya. Caranya gimana? Berarti yang kita rubah adalah 1/9. 1/9 itu berarti 1/9 itu berapa? Pangkat berapa? 3 pangkat? Halo? 3 pangkat 3 pangkat 2. 3 pangkat 2, betul. Oke, kalau kita mau rubah, ini kan di bawah ya. Kalau pindah ke atas, pangkatnya menjadi negatif. Berarti 3 pangkat 3 pangkat min 2. 3 pangkat min 2. Gitu kan ya? Berdasarkan sifat yang mana? Yang ini nih, A pangkat N sama dengan 1/A pangkat min N. Gitu ya. Kalau pangkatnya positif di atas, pindah ke bawah jadi negatif. Begitu pula kebalikannya.
Ya, kalau negatif pindah ke atas jadi positif. Gitu. Nah, berarti kita ganti ini ya. Ini tetap 3 pangkat X min 7. 1/9 kita ganti dengan 3 pangkat min 2. Gitu. Sehingga karena bilangan pokoknya sudah sama, maka Fx sama dengan M. Berarti X min 7 sama dengan min 2. Sampai sini bisa dipahami? Bisa? Halo, halo? Bisa dipahami? Tolong diulang. Oke. 1/9 kita rubah menjadi 3 pangkat min 2, Ilham. Kenapa begitu? Karena ini ya 1/9. 9 sendiri adalah 3 pangkat 2. Ya, ini pangkatnya positif. Kalau kita pindah ke atas menjadi pangkatnya negatif, menjadi 3 pangkat min 2. Gitu. Paham, Ilham? Paham, Bu. Oke. Nah, berarti di sini saya tuliskan 3 pangkat X min 7 sama dengan 1/9 saya ganti dengan 3 pangkat min 2. Di sini kan bilangan pokoknya sudah sama ya. 3 di sebelah kanan juga sama, 3 gitu ya. Maka hasilnya apa? Ini hasilnya Fx sama dengan M. Berarti Fx-nya siapa? Ini kan X min 7 sama dengan M. M-nya siapa? Min 2. Sehingga X min 7 sama dengan min 2. Gitu. Paham? Bilangan pokoknya nggak dianggap, Bu? Enggak. Enggak dianggap. Ini. Jadi ini penyelesaiannya. Ini ya. Maka penyelesaiannya adalah Fx sama dengan M. Gitu. Oke. Halo? Oke, Bu. Oke ya. Nah, oke. Berarti kita pindahkan. Berarti X sama dengan min 2. Min 7 pindah menjadi plus 7. Sehingga X-nya sama dengan min 2 ditambah 7. Itu 5. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 5. Gitu. Sampai sini bisa dipahami? Halo? Paham, Bu, Halo. Pak. Oke. Ya, selanjutnya. 1/16 pangkat X min 2 sama dengan 64. 1/16. Nah, 16 itu 2 pangkat berapa ya? 2 pangkat 2 pangkat 8. 2 kali 2 pangkat. Ayo, 16 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat berapa, yo? 4. 2 pangkat 4, betul. Kalau kita pindahkan ke atas berarti menjadi apa? 2 pangkat 4 kita pindah ke atas jadi apa? Pangkatnya berapa? 2 pangkat min 4. Ya, 2 pangkat min 4 gitu ya. Paham ya sampai sini ya? Kalau 64 2 pangkat berapa ya? 2 pangkat 8. 2 pangkat bukan 8. 6. 2 pangkat 6, betul, Danis. Ya, berarti kita rubah ya. 1/16 saya ganti dengan 2 pangkat min 4. Ini saya kurungin. Di luarnya ini pangkat X min 2. Kemudian 64 adalah 2 pangkat 6. Sampai sini bisa diikuti? Bisa, Bu. Bisa? Oke. Nah, ini kan kita kalikan ya kalau sifatnya begini. Berarti 2 pangkat min 4 kali X. Min 4X. Min 4 kali min 2. Plus 8. Gitu kan? Sama dengan 2 pangkat 6. Gitu. Sampai sini bisa diikuti? Halo? Ya, bisa. Berarti bilangan pokoknya sudah sama. Sehingga min 4X plus 8 itu sama dengan 6. Min 4X plus 8 itu sama dengan 6. Sehingga min 4X sama dengan 6. 8-nya pindah menjadi min 8. Sehingga min 4X sama dengan 6 dikurangi 8 sama dengan min 2. Sehingga X sama dengan min 2 per min 4. Min dibagi min, hasilnya
positif ya, atau kalau kita sederhanakan menjadi 1/2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan setengah. Sampai sini bisa dipahami? Itu 8 dapat dari mana, Bu? Ya, Danis gimana? 8-nya. 8-nya kenapa? Dapat dari mana, Bu, 8-nya? 8 ini? Bu. Ya, ini min 4 kali min 2. Perkalian pelangi. Min 4 kali min 2 berapa, Danis? 8, positif. Ya, positif 8 gitu ya. Oke. Bisa kita lanjutkan? Bisa, Bu. Oke. Sekarang lanjut ke bentuk yang kedua ya. Nah, nih. A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Maka penyelesaiannya adalah fx sama dengan gx. Nah, ini penyelesaiannya ya. Contohnya, nih, 2 pangkat x kuadrat plus 3x min 4 sama dengan 4 pangkat x plus 1. Nah, di sini bentuknya kan, tuh lihat, AA, artinya bilangan pokoknya harus sama. Gitu. Berarti kita rubah dulu. Yang kita rubah siapa? 4. 4 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 ya. Ini plus ya. 4 itu 2 pangkat 2. Saya tulis begini ya. Ini masih pangkat ya. X plus 1. Ini. Nah, berarti kita selesaikan dulu yang ruas kanan ya. Berarti 2 pangkat 2 kali X, 2X, 2 kali 1, 2. Gitu ya. Berarti 2 pangkat 2X plus 2. Di ruas kiri tetap begini. Oke, sampai sini bisa dipahami? Oke, berarti bilangan pokoknya sudah sama, maka fx sama dengan gx. Berarti x kuadrat ditambah 3x min 4 itu sama dengan 2x plus 2. Oke, kita gabungkan ya. Berarti x kuadrat ditambah 3x. 2x di sini kita pindah ke kiri menjadi min 2x. Ini min 4 saya tulis lagi. 2 di sini saya pindah ke kiri menjadi min 2 sama dengan 0. Oke, sampai sini? Oke? Halo? Insyaallah. Ya. Ya, ayo dong direspon. Kalau diem aja gurunya kan bingung mau melanjutkan. Nanti semakin nggak ngerti. Yang sejenis siapa? 3x dan 2x. Siapa lagi? Min 4 dan min 2. Berarti boleh kita tuliskan ini x kuadrat. 3x min 2x berapa? 1. 1x. Berarti saya tulis x gitu ya. Min 4, min 2. Min 6. Min 6, betul ya. Apakah kita sudah selesai? Belum ya. Berarti selanjutnya adalah kita faktorkan. X kuadrat plus X min 6 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan jadi apa nih? X kuadrat berarti perkalian X kali X. 6 berarti perkalian 3 kali 2. Supaya plus 1, maka 3-nya plus, 2-nya min. Gitu, betul? Betul. Betul ya. Sehingga X min 2 sama dengan 0. X sama dengan 2. Atau X Allah Akbar. Atau X plus 3 sama dengan 0. Sehingga X-nya sama dengan min 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya siapa? Himpunan penyelesaiannya X sama dengan 2 atau X sama dengan min 3. Gitu ya. Nah, bisa ya? Selanjutnya, ini masih contoh tipe yang sama. Maaf ya. Nah, gini ya. Nah, sekarang kita kerjakan nomor 2. Yang pertama ini gimana? Bisa dipahami atau tidak? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya. Kita lanjut ke contoh yang kedua ya. 9 pangkat 2x min 4 sama dengan 1/27 pangkat x kuadrat min 4. 9 itu 3 pangkat berapa ya? 3 pangkat 2. 3 pangkat 2. Ini 9 ya. Ini
9 pangkat 2x min 4. Saya tulis lagi di sini 2x min 4. Oke, sampai sini merubahnya dari begini menjadi bentuk begini bisa? Bisa. Oke, selanjutnya 1/27. 27 itu 3 pangkat 3. 3 pangkat 3. Kalau 1/27 berarti 3 pangkat berapa? Min 3. 3 pangkat min 3, betul. Gini ya, ini pangkat x kuadrat min 4, saya tulis lagi. Oke. Nah, selanjutnya kalikan pelangi ya, 2 kali 2x gitu. Kemudian 2 kali min 4 gitu kan ya. Berarti ini 3 pangkat 4x min 8. Selanjutnya di sini 3 pangkat, ini berapa? Min 3x kuadrat, min 3 kali min 4 plus 12 gitu. Sampai sini? Oke? Oke. Oke, bilangan pokoknya sudah sama, sehingga 4x min 8 itu sama dengan min 3x kuadrat plus 12. Gitu ya. Nah, selanjutnya gimana? Boleh kita pindahkan ke kiri atau ke kanan? Pilih mau kemana? Ke kiri atau ke kanan? Pindahnya. Pindah ke kiri ya. Berarti ini min pindah ke kiri menjadi 3x kuadrat ya, positif. Kemudian 4x tetap, min 8 tetap, 12 saya pindah ke kiri menjadi min 12 sama dengan 0. Semua yang ada di ruas kanan sudah saya pindahkan ke ruas kiri. Ya. Nah, berarti 3x kuadrat plus 4x. Yang sejenis siapa? Ini kan. Min 8, min 12. Berarti berapa? Min 8, min 12 berapa? 20. Min 20. Gitu. Nah, selanjutnya kita faktorkan. Ya, kita faktorkan ya. 3x kuadrat ditambah 4x min 20 sama dengan 0. Kalau difaktorkan jadi apa? Aduh, sempit banget. Maaf. Ini ya. Ini lagi. Boleh. Berarti menjadi 3x kali x ya. 20 itu perkalian berapa kali berapa? 20 perkalian berapa kali berapa? 2 kali 10, 4 kali 5 gitu ya. Supaya hasilnya 4 itu saya tulisnya agak turun dulu ya. Udah sempit nih. 3x x gini ya. Berarti yang muda itu ini 6, ini 10. Di sini 2, di sini 10 ya. 2 kali 10 ya. Ujung ketemu ujung 6x. Tengah ketemu tengah 10x. Supaya hasilnya 4x, berarti 10-nya positif, 6-nya negatif. Gitu ya. Berarti di sini tandanya minus, di sini tandanya plus. Ini tandanya plus ya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa? Halo? Bisa ya? Oke, berarti 3x ditambah 10 sama dengan 0. 3x sama dengan min 10. X sama dengan min 10/3. Satu lagi, X min 2 sama dengan 0, sehingga X sama dengan 2. Maka himpunan penyelesaiannya siapa? Himpunan penyelesaiannya adalah ini tadi ya. Ini ya, saya kotakin aja ya, soalnya udah sempit. X sama dengan 2, atau X sama dengan min 10/3. Gitu. Sampai sini bisa? 2 dari mana, Bu? Ya, kenapa? 2 dari mana? 2 dari mana? Ini X sama dengan min 2 sama X min 2 sama dengan 0. Min 2 pindah ke kanan jadi 2. Ini kan di sini kita dapatkan ini kan 3X plus 10 kali X min 2 kan. 3X plus 10 sama dengan 0 atau X min 2 sama dengan 0. Gitu. Oke. Oke. Yang lain gimana? Paham?
Allah. Iya, kita lanjutkan. Bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga, A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Nah, ini cukup unik ya. Walaupun bilangan pokoknya berbeda, selama fungsi tersebut sama, maka penyelesaiannya adalah nih ya, fx sama dengan 0. Ya, ini bilangan pokoknya beda, yang ini 3, yang ini 5. Tapi pangkatnya sama, x kuadrat min 5x plus 4. Ini juga sama, x kuadrat min 5x plus 4. Maka penyelesaiannya fx sama dengan 0. Berarti fx itu apa? X kuadrat. Ini dia bergerak sendiri nih. X kuadrat min 5x plus 4 sama dengan 0. Gitu. Nah, berarti kita faktorkan. Ya. X kuadrat perkalian x kali x. 4 perkalian 4 kali 1. Supaya hasilnya min 5, maka satunya negatif, 4-nya negatif. X min 1 sama dengan 0, atau, ini atau ya, X min 4 sama dengan 0. Sehingga X-nya sama dengan 1, atau X-nya sama dengan 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah ini ya. X sama dengan 1, atau X sama dengan 4. Gitu. Bisa dipahami? Bisa? Bisa. Oke, ini bentuk yang ketiga, insya Allah mudah. Nah, sekarang bentuk yang keempat dan kelima. Bentuk yang keempat dan kelima nampaknya rumit gitu ya, nampaknya rumit, tapi sebetulnya ini mudah. Ini sudah saya tuliskan penyelesaiannya, harus melalui 4 tahapan ini ya. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi di sini bilangan pokoknya sama-sama Hx gitu ya. Penyelesaiannya yang pertama fx sama dengan gx gitu ya. Dari sini nanti kita ketemu x-nya berapa. Kemudian yang kedua hx sama dengan 1. Kita nanti ketemu juga x-nya sama dengan berapa. Kemudian hx sama dengan 0. Kita ketemu x-nya berapa. Setelah ketemu x-nya berapa, kita substitusikan ke fx dan gx. Jika fx dan gx itu bernilai positif, maka x tersebut adalah penyelesaiannya. Nah, itu yang saya bicarakan tadi sudah saya tuliskan di sini ya. Gitu ya. Kemudian yang langkah yang keempat hx sama dengan min 1. Ya. Jadi kita kerjakan dulu hx sama dengan min 1. Setelah itu kita akan dapatkan nilai x. Setelah kita dapatkan nilai x, kita substitusikan. Kita masukkan x-nya ke persamaan fx dan persamaan gx. Jika hasil keduanya genap, atau hasil keduanya ganjil, maka X tersebut merupakan bilangan penyelesaian. Gitu. Nah, biar lebih jelasnya kita ke contoh soal ya. X plus 3 pangkat 2X min 1 sama dengan X plus 3 pangkat X plus 2. Nih ya, X plus 3. Itu kan bilangan pokoknya sama. Ya, kan HX nih. X plus 3, X plus 3. Bilangan pokoknya sama. Sama-sama sebuah fungsi. Ya. Langkahnya apa dulu? Di sini sudah saya kasih coretan ya. Langkahnya apa dulu? Langkah yang pertama fx sama dengan gx. Berarti fx-nya siapa? Ini kan 2x min 1, gx-nya x plus 2. Saya tuliskan ya. Langkah yang pertama fx sama dengan gx. Fx-nya adalah 2x min 1. Gx-nya adalah x plus 2. Maka 2x, x di sini pindah menjadi min x. 2 di sini saya tulis lagi. Min 1 pindah ke ruas kanan menjadi plus 1. 2x min x itu berapa? 2x min x berapa? Min x. 2x min x berapa? X. 1x. Jangan 2 ya. 2x dikurangi x 2 gitu. Salah ya. Ini sama aja 2 apel dikurangi 1 apel. Berarti masih ada 1 apel gitu ya. Sama dengan 2 ditambah 1 itu 3. Ini udah otomatis jadi penyelesaiannya. Gitu ya. Kemudian langkah yang kedua, hx sama dengan 1. Hx sama dengan 1. Hx-nya siapa? Nih, Hx itu X plus 3. Berarti X plus 3 sama dengan 1. Sehingga X sama dengan 1, 3-nya pindah menjadi min 3.
Sehingga X-nya sama dengan min 2. Ini otomatis jadi penyelesaian. Gitu. Kemudian yang ketiga, HX sama dengan 0. Ya, HX-nya adalah X plus 3. Sama dengan 0. Sehingga X-nya adalah min 3. Apakah langsung jadi penyelesaian? Belum tentu. Kenapa? Karena kita harus penuhi dulu syaratnya. Ketika kita masukkan ke X ini ke Fx gitu ya. Fx-nya tadi apa? Ini kan 2X min 1 ya. 2X min 1. Kalau kita substitusikan X-nya min 3 gitu ya, maka hasilnya gimana nih? 2 kali min 3 dikurangi 1. 2 kali min 3? Min Min 6. 6. Min 6 min 1 berapa? 7. Min 7. Positif atau negatif? Negatif. Negatif. Berarti tidak perlu kita lanjutkan. Ya, tidak perlu kita lanjutkan. Kenapa? Karena yang diminta adalah jika positif. Gitu. Berarti kita nggak perlu nyari G dari min 3. Nggak perlu ya. Karena ini udah negatif. Selanjutnya kita ke tahap yang keempat. HX sama dengan min 1. Ya. HX-nya tadi X plus 3 ya, sama dengan min 1. Sehingga X sama dengan min 1. 3-nya pindah menjadi min 3. Sehingga X-nya sama dengan min 4. Ini tidak otomatis penyelesaian karena kita penuhi dulu syaratnya. Dengan cara kita masukkan ke Fx ya. Fx-nya tadi 2X min 1 ya. Kalau X-nya kita ganti min 4, berarti hasilnya jadi 2 kali min 4 dikurangi 1. 2 kali min 4 berapa? 2 kali min 4 berapa? 8. Min 8 ya. Dikurangi 1. Min 8 min 1 berarti berapa tuh? Min 9. Min 9. Ganjil atau genap? Dan 9 tuh ganjil atau genap? ganjil. Ini ganjil ya, ini ganjil. Gitu. Maka GX juga harus ganjil ya. GX-nya adalah X plus 2. Kalau kita masukkan G-nya adalah X-nya adalah min 4, maka min 4 ditambah 2. Min 4 ditambah 2 berapa? 2. Min 2, betul. 2 itu ganjil atau genap? Genap. Genap. Jadi nggak sesuai ya. Yang satu ganjil, yang satu genap. Nih, harusnya dua-duanya ganjil atau dua-duanya genap. Gitu kan. Ini ganjil dan genap. Berarti X min 4 juga tidak merupakan himpunan penyelesaian. Jadi penyelesaiannya siapa? Jadi penyelesaiannya hanya ini, 2. Berarti X sama dengan 3 atau X sama dengan min 2. Gitu. Paham? Nah, jadi untuk bentuk yang ini, insya Allah mudah ya. Hanya saja antum harus mengikuti tahapan penyelesaian ini ya. Maaf, Itu Bu. sebetulnya ya. Yang nomor 1 itu kok GX-nya jadi 2X tambah 2 ya? Ya, ini kan di sini X-nya X plus 3, Fx-nya ini kan Fx. Ya. Yang nomor 1 nih. Nomor 1, GX-nya kenapa X tambah 2? Ya, Itu ini kan GX-nya GX. tambah 1. GX-nya kan X tambah 2. Betul kan? Oh ya. Ya. Kemudian saya pindahkan X di sini pindah ke ruas kiri menjadi min X. Min 1 di sini saya pindahkan menjadi 1. Gitu ya. Oke, Hilmi? Oke. Ya. Ada lagi? Mungkin saya salah, mungkin kurang teliti gitu ya. Terima kasih ya Hilmi. Tapi ini tadi nggak salah ya saya ya. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ya. Sebetulnya saya nggak kepengen ajarkan ini, tapi gimana ya? Kakak kelas antum sebelumnya 2 tahun yang sebelumnya juga melalui ini juga gitu, dan soal-soal yang ada di buku-buku ya juga banyak soal ini ya. Jadi mau nggak mau harus ya minimal tahu lah ya. Gitu. Nanti paling kalau ulangan misalkan soalnya saya keluarkan, saya kasih bantuan catatan penyelesaian gitu ya. Ya, Bu. Oke. Ya.
Selanjutnya bentuk yang kelima. Bentuk yang kelima, fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Yang sama adalah pangkatnya, sama-sama hx. Penyelesaiannya ini ya, ada 3 tahapan. Fx sama dengan gx, kemudian fx sama dengan min gx, dengan syarat gitu ya. Setelah kita kerjakan persamaan fx sama dengan min gx, nanti kita peroleh nilai x. Setelah dapat nilai x, kita substitusi ke persamaan hx. Kalau hasilnya genap, maka X tersebut adalah penyelesaian. Gitu. Kemudian tahap yang ketiga, HX sama dengan 0. Kita kerjakan dulu persamaan HX sama dengan 0. Setelah kita dapatkan nilai X, kita substitusikan X-nya ke dalam persamaan FX dan GX. Jika tidak sama dengan 0, ya maka bukan penyelesaian. Kalau tidak sama dengan 0, maka X tersebut merupakan penyelesaian. Gitu. Nah, yuk kita langsung ke contoh soal. Nih ya, penyelesaiannya udah saya simpan di sini nih ya, tahapannya. Yang pertama apa tadi? Yang pertama fx sama dengan gx. Fx-nya yang mana? Ya, ini ya. X plus 2. Gx-nya yang mana? Gx-nya 2x plus 6. Gitu ya. Kita tinggal samakan aja nih sama bentuknya. Jadi kita tahu fx yang mana, gx yang mana, hx yang mana. Nah, berarti x 2x ini pindah ruas menjadi min 2x. Sama dengan 6 di sini. 2 kita pindahkan menjadi min 2. X min 2x berapa? X min 2x berapa? Min X ya. Min X, betul. 6 dikurangi 2? 4. 4 ya. Sehingga X-nya sama dengan min 4. Ini otomatis penyelesaian ya. Kemudian yang kedua fx sama dengan min dari gx ya. Fx-nya adalah x plus 2. Min dari gx, gx-nya adalah 2x plus 6 ya. Sehingga ini x plus 2 min berarti min 2x, min kali 6 berarti min 6. Kita kumpulkan sehingga X min 2X pindah menjadi plus 2X. Sama dengan min 6 saya tulis lagi. 2 di sini saya pindahkan menjadi min 2. Sehingga X ditambah 2X sama dengan 3X. Ya. Min 6, min 2 berapa? Min 8. Min 8. Gitu ya. Oke, sehingga X-nya sama dengan min 8 per 3. Apakah ini langsung penyelesaian? Bukan, karena harus penuhi dulu syaratnya. Kalau dimasukkan ke HX, hasilnya genap. Kita masukkan dulu ke HX ya. HX adalah X plus 1. Kita masukkan X-nya adalah min 8 per 3. Artinya, min 8 per 3 ditambah 1. Atau kalau kita samakan penyebutnya, 1 itu kan 3 per 3 ya. Min 8 plus 3 berapa ya? Min 8 ditambah 3. Min 5. Min 5 per 3. Ganjil atau genap? Min 5 per 3 ini. Min 5 per 3. Ganjil ya. Ya. Karena dia ganjil maka X sama dengan min 8 per 3 bukan penyelesaian. Ya. Kemudian langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga ya. HX sama dengan 0. HX-nya siapa? HX-nya ini ya, berarti X plus 1. X plus 1 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan min 1. Nah, kita cek dulu. Kita masukkan ke Fx. Fx-nya adalah X plus 2 ya. X plus 2. Kalau kita ganti X-nya dengan min 1, berarti min 1 ditambah 2. Min 1 tambah 2 berapa? Min 3. Hah? 1. Min 1. 1 ya. 1 tidak sama dengan 0, betul? 1 itu tidak sama 0. Betul ya? Betul. Kemudian berarti kita masuk ke syarat yang kedua. Gx tidak boleh sama dengan 0. Gx-nya siapa? Gx-nya tadi ini ya. 2x plus 6. Kalau kita masukkan X-nya 1, berarti G min 1 sama dengan 2 kali min 1 ditambah 6. 2 kali min 1, min 2. Min 2 ditambah 6, 4. Ya.
4 tidak sama dengan 0, betul? Betul. Betul. Betul ya? Oke, 4 itu tidak sama dengan 0. Berarti dia betul. Artinya apa? Artinya X min 1 merupakan penyelesaian juga. Gitu. Sehingga himpunan penyelesaiannya siapa? X sama dengan min 4 atau X sama dengan min 1. Gitu. Bisa dipahami? Bisa? Insya Allah. Insya Allah. Yang penting ada ininya ya, tahapan penyelesaiannya. Gitu. Selanjutnya, contoh yang bentuk yang terakhir, bentuk yang keenam. Nah, bentuk yang keenam, bentuknya gini ya, A kali A pangkat fx pangkat 2 gitu ya, ditambah B kali A pangkat fx ditambah C sama dengan 0. Ini nggak usah pusing sama bentuknya begini ya. Jadi nanti cara penyelesaiannya adalah kita ganti A pangkat fx itu, kita ganti dengan Y. Kita misalkan dengan Y gitu ya. Sehingga kalau ini diganti Y menjadi A kali Y kuadrat ditambah B kali Y ditambah C sama dengan 0 gitu ya. Nah, menjadi bentuk begini. Kemudian kita akan peroleh nilai Y-nya berapa. Setelah kita dapatkan nilai Y-nya, kita balik ke permisalan ini tadi. Y sama dengan Fx. Dari situ kita akan dapatkan nilai X-nya. Nah, biar nggak bingung, ini langsung ke contoh soal, bentuk yang keenam. 3 pangkat 2X min 4 kali 3 pangkat X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, kalian lihat ini aja nih. Ini kan 3 pangkat X. Berarti ini dirubah menjadi 3 pangkat X juga. Gitu ya. Nah, kalau saya tulis begini, 3 pangkat 2, nih ya, 3 pangkat 2, ya Allah. Apaan? Kok nggak mau ya? Halo? Iya, Bu. Ya, oke. Kirain terputus. 3 pangkat 2 pangkat X gini boleh ya? Ini saya ganti begini boleh? Boleh? Saya tulis dulu deh di sini. 3 pangkat 2X. Itu kalau saya ganti 3 pangkat 2 kali X boleh. Atau boleh juga kalau saya ganti menjadi 3 pangkat X. Di sini pangkat 2. Boleh ya? Bisa begini ya. Bisa atas, bisa bawah. Ini kan tinggal dikalikan menjadi pangkat 2X. Ini juga sama, tinggal dikalikan menjadi pangkat 2X. Gitu ya. Oke? Oke, Bu. Oke, sesuai dengan sifatnya ya. Nah, ini saya langsung aja. Karena itu sudah saya tulis di sana, saya ganti yang bawah ya. 3 pangkat X, di sini pangkat 2. Gitu. Dikurangi 4 kali 3 pangkat X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, di sini ada 3 pangkat X. Kita misalkan, misal Y itu sama dengan 3 pangkat X. Sehingga menjadi apa? Y kuadrat dikurangi 4 kali Y gitu ya. 4 kali Y ditambah 3 sama dengan 0. Gitu ya. Nah, sehingga bisa kita faktorkan kan? Y kuadrat min 4Y plus 3 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan jadi Y kuadrat itu perkalian Y kali Y. 3 itu perkalian 3 kali 1. Supaya min 4, maka min satunya ini satunya negatif, 3-nya juga negatif. Sehingga Y min 1 sama dengan 0 atau Y min 3 sama dengan 0. Sehingga Y sama dengan 1 atau Y sama dengan 3. Nah, kita belum selesai. Ya, ini baru dapatkan Y. Gitu ya. Kita balikkan ke permisalan. Y sama dengan 3. Y itu apa sih? Nih ya. Y itu adalah 3 pangkat X. Berarti 3 pangkat X sama dengan 1. Gitu ya. 1 itu 3 pangkat berapa ya? 3 pangkat berapa yang hasilnya 1? Berdasarkan sifat X.
eksponensial 3 pangkat 0. Ya, berarti X itu sama dengan 0. Nah, kemudian Y sama dengan 3. Ya, ini kan ada 2 ya. Y sama dengan 3. Sehingga 3 pangkat X sama dengan 3. 3 pangkat X sama dengan 3 itu 3 pangkat berapa ya? 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 sama dengan 3 kan? Sehingga X-nya sama dengan 1. Maka himpunan penyelesaiannya siapa? X sama dengan 0 atau X sama dengan 1. Gitu. Sampai sini bisa dipahami? Soal seperti ini sering muncul ya di soal-soal UN, soal-soal SBMPTN, gitu. Soal bentuk kayak begini. Ya, jadi harus kita bisa merubah bentuk soalnya menjadi bilangan pokok pangkat apa gitu ya. 3 pangkat X, 2 pangkat X, misalkan gitu. Oke ya, bisa dilanjutkan? Bisa, Bu. Oke, biar lebih paham saya kasih contoh lagi yang sejenis ya. 4 pangkat X dikurangi 3 kali 2 pangkat X plus 1 plus 8 sama dengan 0. Nah, di sini ada 2 pangkat X, bentuk paling sederhananya. Jadi lihatnya yang sederhana ya. Kenapa nggak 4 pangkat X gitu ya? Karena ini belum sederhana. 4 itu bisa kita sederhanakan. Ya. Nih, saya tulis di sini ya, 4 pangkat X. 4 itu 2 pangkat 2 kan? Berarti saya tulis begini ya. Oke. Nah, ini boleh nggak kalau saya tulis begini? Menjadi 2 pangkat X dikuadratkan. Sama-sama kan? Pangkatnya kita kalikan nanti. Ya. Sehingga 4 pangkat X saya ganti menjadi 2 pangkat X dipangkatkan lagi 2. Gitu. Sampai sini bisa dipahami? Bisa? Insya Allah. Insyaallah. Oke. Sekarang saya ganti 2 pangkat X plus 1. Ini ya. Ini sama dengan 2 pangkat X kali 2 pangkat 1. Betul? Berdasarkan sifatnya A pangkat M kali A pangkat N, maka pangkatnya ditambah. Gitu kan ya. Kalau ditambah, saya rubah kan jadi begini kan? Jadi perkalian. Oke? Ya. Nah, sekarang saya ganti ya. Di sini 4 pangkat X itu menjadi 2 pangkat X pangkatkan 2 dikurangi 3 kali 2 pangkat X plus 1 itu sama dengan 2 pangkat X kali 2 pangkat 1 ditambah 8 sama dengan 0. Gitu. Nah, ini 2X pangkat 2 gitu ya. Min 3 kali 3X. 2 pangkat 1 itu 2. Ya, ditambah 8 sama dengan 0. Nah, ini kita bisa gabungkan dulu. 3 kali 2 berapa? 3 kali 2 berapa? 3 kali 2 berapa? Berapa? 6. 6. Berarti ini bisa ya. Min 6 kali 3 pangkat X plus 8. Maaf kok jadi 3 sih. Maaf ya. Gagal fokus. 3, ini 2 ya. Maaf, ini 2. Dari atas 2, kenapa tiba-tiba jadi 3? Ini 2. Oke. Ini 2 pangkat X, ini 2 pangkat X. Nah, setelah itu kita misalkan. Misal, Y itu sama dengan 2 pangkat X. Ya, sehingga menjadi Y kuadrat min 6Y gitu ya, ditambah 8 sama dengan 0. Bisa kita faktorkan ya. Kita faktorkan. Y itu berarti perkalian Y kali Y. 8 itu perkalian 4 kali 2. Supaya min 6, maka 2-nya negatif, 4-nya negatif. Ya. Sehingga Y sama dengan 2, ini Y sama dengan 4. Gitu. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke, bisa ya. Yang lain gimana? Yang lain gimana yang lain? Insyaallah. Oke Insyaallah ya. bisa, Bu. Ya, Y sama dengan 2. Y tadi siapa sih? Y tadi adalah 2 pangkat X. Berarti 2 pangkat X sama dengan 2. Artinya 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 1. Sehingga X-nya sama dengan 1. Gitu. Yang ini 2 pangkat X sama dengan 4. 4 itu 2 pangkat 2. Sehingga X-nya sama dengan 2. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 1 atau
X sama dengan 2 gitu. Gampang kan? Gampang apa mudah? Halo? Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang Ada, mau Bu. ditanya? Ya? Ada. Tidak ada? Nggak ada, Bu. Oke, baik.